Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan. Beginilah orang menilai kamu. Ya, kita akan coba lihat ya, penilaian orang terhadap kamu itu seperti apa. Dan ingat, buat Pisces ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi kamu mengejutkan. Beginilah orang menilai kamu. Seperti apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, fokus pada kartu ini. Bayangkan seseorang jika ada ya, karena energinya akan kebaca di sini dan itu bisa vice versa. Dan kita akan lihat zodiaknya seperti apa. Zodiak apa aja? Ada di Emperor ya. Di sini ada Aries. Oke. Ada The Tower, ada Six of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini, tapi ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Di sini ada di Emperor. Nah, di sini banyak ya orang menilai kamu itu seperti ya kamu itu orangnya bijaksana. Tapi banyak orang yang takut dengan kamu gitu loh. Takut kenapa? Karena kamu itu memiliki power. Atau kamu itu terlalu protect terhadap mungkin seseorang yang mungkin dekat dengan kamu. Atau kamu terlalu bijaksana nih ya, sehingga membuat orang merasa menyegani kamu atau sungkan gitu ya, sungkan terhadap kamu ya. Apalagi kamu yang selalu sifatnya itu membangun atau melindungi, sehingga membuat mereka ya sungkan terhadap kamu begitu ya. Kalau dikatakan takut sih, takutnya itu ya takut melakukan kesalahan kali ya. Takut melakukan kesalahan sehingga nantinya mengecewakan kamu. Kenapa? Karena dia melihat kamu itu orang yang baik. Ya. Terkadang ya kebaikan kamu itu ya kalau baik sih baik banget ya. Tapi jika kamu melihat ada seseorang yang melakukan kesalahan, kamu tidak akan segan-segan memberikan sebuah hukuman kepada mereka atau punishment kepada mereka ya. Agar apa? Mungkin ada efek jerah nantinya. Jadi itu mungkin membuat orang-orang takut. Kenapa? Karena kebijaksanaannya kamu itu juga membawa hal yang positif kepada mereka gitu loh. Ya, itu sehingga membuat mereka menjaga sikap, menjaga perilaku terhadap kamu agar tidak terjadi sebuah kesalahan gitu loh ya. Kesalahan terhadap kamu. Itu yang membuat ya orang-orang menilai kamu di sini. Oke. Ada The Tower. Nah, ini ibarat kata ini ada yang menusuk kamu nih, hati kamu gitu ya. The Tower, ada kehancuran. Jadi seseorang menilai kamu ini adalah orang yang kayak tidak pantas lah untuk disakiti. Atau kenapa? Karena banyak orang-orang yang merasa iri sama kamu, banyak orang-orang mungkin menghancurkan kamu ya. Ada juga seperti itu. Itu membuat kamu kayak ngerasa, oh kok bisa begini ya, padahal aku sudah berbuat baik, padahal aku sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi kenapa masih ada orang-orang menyakiti aku? Apakah karena mereka merasa tersinggung dengan perkataan aku gitu ya, atau mereka merasa tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman bersama dengan aku gitu ya. Itu membuat kamu kayak ngerasa ya begini jadinya gitu, ada masalah, selalu ada masalah ya. Ini juga sih orang menilai kamu itu seperti orang yang mungkin apa ya, bisa membawa pengaruh tidak baik juga ada. Kenapa? Karena ini bagi orang-orang yang menilai kamu orang yang negatif ya. Orang menilai kamu itu orang yang ya terlalu protek, itu ada juga sih membuat mereka tidak nyaman ya begitu. Ada juga begitu di sini. Ini aku rasakan dari energi seseorang yang mungkin menilai kamu seperti ini. Karena melihat kamu itu
orang yang terkadang suka menyakiti hati. Walaupun terkadang, perkataan kamu itu kasar, tetapi itu bentuk dari ketegasan kamu sebenarnya. Itu bagi orang-orang mungkin terlalu sensitif ya, sehingga membuat akhirnya mereka merasa, ya tidak bisa bersama dengan kamu atau mungkin berdampingan dengan kamu. Mungkin saja kamu buka circle-nya dia ya, oke? Ini ada Six of Wands ya. Nah, di sini aku juga merasakan ya, bahwasanya kamu itu adalah orang yang selalu membawa kebahagiaan. Ada beberapa dari mereka yang merasakan hal itu. Membawa kebahagiaan itu seperti apa? Mungkin kamu yang selalu membantu, ya kamu yang selalu mungkin mengerti tentang keinginan seseorang, kamu yang selalu mengerti tentang masalah seseorang, ya membuat kamu merasa kayak tergugah hati kamu untuk bisa membantu mereka keluar dari masalah itu, ya. Dan aku juga melihat kamu itu pintar untuk menyenangkan orang. Walaupun terkadang kamu merasa sakit, ya mungkin ini juga bentuk dari rasa sakit yang kamu rasakan ya. Tapi kamu berusaha untuk terlihat menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang kuat ya di sini. Ini dia. Kamu berusaha untuk membuat orang-orang itu nyaman di samping kamu. Ya. Itu yang mereka lihat dari kamu. Ada juga sih di sini ada Eight of Pentacles. Orang melihat kamu itu adalah orang yang tekun, sangat tekun dalam bekerja. Ya, mungkin ini juga bisa sebagai contoh bagi mereka-mereka ya. Karena dengan ketekunan kamu ini juga kamu juga sukses gitu loh. Kamu juga orang yang sukses, bisa meraih apapun dengan ketekunan kamu. Dan sehingga banyak orang-orang merasa terinspirasi dari kamu. Oh, dia dulu melakukan ini loh, dia melakukan itu loh. Sehingga akhirnya dia sukses, sehingga dia akhirnya mapan. Dia memiliki semuanya. Itu yang mereka lihat dari kamu. Itu yang mereka nilai dari kamu. Sehingga akhirnya ya kamu juga bisa menjadi motivasi bagi mereka. Kamu itu juga bisa memotivasi mereka. Dan mereka juga termotivasi, terinspirasi ya. Karena ketekunan kamu ya. Itu yang mereka lihat dari kamu. Mereka menilai kamu itu orang yang mungkin bisa dikatakan entah itu workaholic, ya enggak juga ya. Tapi atau kamu itu bisa dikatakan kamu memang pekerja keras, tekun kamu di sini ya. Ini gambarannya ya. Bahwasanya orang melihat kamu itu orang yang benar-benar kayak pekerja keras. Kenapa? Karena untuk menciptakan kebahagiaan, kesuksesan, dan kemapanan ya kerja keras gitu. Kalau tidak kerja keras ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke. Ada dua lagi, ada Five of Wands. Nah, nih kamu itu banyak ya orang melihat kamu itu sebagai orang yang dikatakan bijak ya, sehingga akhirnya kamu bisa mendamaikan konflik yang ada. Dan kamu termasuk orang yang memiliki power ya di sini ya. Memiliki power itu bisa nih, misalnya ada nih teman-teman kamu yang berkonflik, mungkin kamu yang mendamaikan atau keluarga kamu, sehingga akhirnya kamu itu sangat disegani. Kamu juga dikatakan orang yang bijak ya, dan kamu juga dikatakan orang yang benar-benar dewasa banget gitu loh. Karena apa ya? Karena kamu juga bisa menjelaskan kepada mereka-mereka yang berkonflik bahwasanya konflik ini akan menghancurkan kita semua. Itu juga tidak akan membuat kita nyaman selamanya. Hati kita tidak akan tenang. Di situ mungkin kamu menyarankan untuk saling memaafkan, saling ya ini beginilah kamu, orang melihat kamu itu orang yang selalu melakukan hal-hal baik ya. Sehingga membuat orang-orang merasa sungkan kepada kamu, merasa menyegani kamu gitu ya. Sehingga mereka begitu hormat kepada kamu. Oke, karena kamu tidak ingin ada konflik yang terjadi. Kamu selalu mendamaikan suatu kondisi ya, keadaan. Ada Seven of Pentacles. Nah, dan juga orang melihat kamu itu adalah orang yang sabar. Sabar dalam melakukan proses. Misalnya ya, mungkin pernah ya, kamu itu berada di titik terendah. Pernah ya, tidak dipungkiri juga. Semua manusia pernah mengalami itu ya. Ya, intinya tapi kamu selalu bersabar dalam melewati proses itu. Dan bahkan kamu mungkin berusaha keras di sini ya. Sehingga akhirnya dengan kesabaran kamu, dengan kerja kerasnya kamu ya, kamu bisa berhasil di sini. Begitulah orang menilai kamu. Sehingga banyak orang-orang mengikuti jejak kamu di sini. Ya. Mungkin apa yang kamu lakukan, mereka coba mungkin berusaha juga ya. Apa yang kamu lakukan lah ya. Mereka mencoba untuk mencontoh gitu. Ya, nggak apa-apa lah ya. Selagi itu bisa membuat orang-orang itu menjadi lebih baik ya masalahnya ya. Oke, kita akan coba cek di sini. Apalagi yang akan terbaca. Atau teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Oke, kita akan coba cek. Apa yang terbaca? Satu lagi.
Nah, di sini ada insting. Nah, aku juga melihat kamu itu orangnya yang punya insting yang kuat. Terkadang kamu, apa ya, pikiran kamu itu kayak feeling kamu atau kata hati kamu, intuisi kamu itu kuat sekali. Jadi jika ada seseorang nih yang tidak suka kamu, atau bahkan ada orang yang ingin menghancurkan kamu gitu ya, kamu akan menyadari. Bahkan akhirnya kamu bisa membatasi diri, ya. Ada juga sih, jika kamu tahu, oh ini orangnya yang iri sama aku, dan dia ingin menghancurkan hidup aku. Nah, kamu tidak ingin menjauh dari dia, tapi sebaliknya, kamu mendekati dia, kamu mencoba masuk ke dalam hidupnya dia, ya, bahkan melakukan hal yang baik, ya, sehingga akhirnya membuat mereka berubah gitu loh. Yang tadinya dia punya planning untuk menghancurkan kamu, tahu-taunya nggak jadi. Karena apa? Karena sudah kamu dekati, dan dia menilai kamu itu ternyata orang yang tidak seperti apa yang dia pikirkan selama ini. Ternyata kamu orang yang baik, kamu orang yang berempati, di situ akhirnya keinginan dia yang tadinya menghancurkan kamu ya nggak jadi gitu ya. Gitu ya. Oke. Di sini aku melihat ada bittersweet. Nah, kamu benar-benar orang yang apa ya, selalu membuat hal-hal baik di dalam hidup kamu. Ya, apalagi terhadap orang-orang di sekitar kamu. Kamu itu selalu menjadikan orang-orang yang mungkin berada di dalam kesedihan itu keadaannya itu akan jadi lebih baik gitu ya. Setelah hadirnya kamu, kamu selalu menghibur mereka. Ya, selalu menghibur mereka karena begitulah kamu cara menunjukkan kebahagiaannya kamu. Oke, ide dia service. Dan kamu juga termasuk orang yang baik gitu loh. Baiknya bagaimana? Kamu suka membantu, kamu suka melayani gitu ya, melayani orang-orang yang butuh bantuan kamu ya. Mungkin dengan cara menghibur juga, bercerita, apalagi di sini ada gambaran kan orang tua. Orang tua terus lagi sakit gitu ya. Terus kamu hadir mungkin lebih memegang tangannya, menggenggam tangannya itu sudah cukup membuat mereka bahagia gitu loh. Jadi kamu melayani mereka itu dengan baik, bisa membuat mereka bahagia berada di samping kamu. Oke? Ini yang terbaca. Dari ini ada gratitude. Kamu juga orang yang penuh rasa syukur. Kamu selalu bersyukur ya. Beginilah orang menilai kamu. Kamu selalu bersyukur dengan apa yang terjadi pada kamu. Baik itu kesedihan, baik itu kekecewaan, baik itu kebahagiaan. Kamu selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan. Sehingga itu membuat hidup kamu itu akan lebih positif, lebih bahagia. Ya. Ini yang kamu rasakan, karena beginilah orang menilai kamu, sehingga membuat orang-orang juga menginginkan ya kehidupannya seperti kamu. Karena kamu selalu positif di sini. Oke? Nah, ada juga sih beberapa dari mereka melihat kamu itu adalah orang yang sombong, orang yang angkuh. Ya, keangkuhan kamu ini sebenarnya bukan apa ya? Ini mungkin karena orang-orang yang baru mengenal kamu ya. Orang-orang baru yang belum apa ya, belum lama mengenal kamu, jadi mereka menilai kamu itu kayak sombong, angkuh, apalagi mungkin kamu yang mapan, kamu yang memiliki semuanya, kamu terlihat orang yang mungkin tidak tidak berkekurangan gitu ya, sehingga akhirnya ya mereka menilai kamu itu orang yang sombong dan angkuh, tapi sebenarnya tidak. Itu bagi mereka yang baru mengenal kamu ya. Nah, tetapi bagi mereka yang memang sudah sangat mengenal kamu, mereka pasti akan menyadari kalau kamu itu adalah orang yang baik begitu ya. Ada Faisal. Nah, ini seperti apa ya, kondisi kamu yang benar-benar seperti apa ya, kayak kamu begitu bahagia, bisa membawa seseorang atau orang lain ya kepada satu kondisi yang mungkin lebih baik ya, itu keinginan kamu di sini. Dan kamu juga tidak bisa ya melihat keadaan orang-orang yang mungkin butuh bantuan, kamu selalu ingin bantu mereka. Ya karena itulah keinginan kamu, cara kamu untuk membahagiakan diri kamu ya dengan begitu. Membawa orang-orang, mungkin tatapan kamu juga terkadang bisa menyembuhkan rasa sakit dari seseorang gitu. Misalnya ada seseorang yang lagi patah hati nih, lagi bersedih atau lagi terluka. Dengan tatapan kamu aja, tatapan kamu yang lembut aja, itu bisa membuat mereka sembuh dari rasa sedihnya, sembuh dari rasa sakitnya. Ya, ini yang aku rasakan terhadap ya orang-orang menilai kamu. Jadi orang-orang menilai kamu itu adalah orang yang ya terkadang kita mengenal orang itu ya tidak bisa kita katakan kalau kita baru mengenal dia ya tidak bisa kita katakan oh kamu begini kau begitu. Tapi sebaiknya kita kenali dulu, kita pelajari dulu. Mungkin lebih lebih mencoba untuk mencari tahu tentang diri kita atau diri kamu ya sehingga kita bisa mengatakan orang itu seperti itu. Ya, beginilah orang menilai kamu ya. Banyak orang-orang yang mungkin melihat kamu itu adalah inspirasi bagi mereka ya. Dan kamu juga sering memotivasi mereka, membuat kehidupan mereka mungkin lebih baik ya dari sebelumnya. Itulah keinginan kamu, bisa membuat orang lain bahagia, itu sudah cukup membuat kamu bahagia di sini. Oke?
Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.